Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita patut untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang ada pada diri kita semuanya, baik nikmat yang lahiriah maupun nikmat yang batiniah, nikmat material maupun nikmat imateri. Semuanya layak untuk kita syukuri, semuanya hendaknya kita pergunakan untuk semakin meningkatkan kualitas, bukan hanya iman, bukan hanya Islam, tapi juga pemahaman kita terhadap urusan-urusan agama. Lalu untuk menyempurnakan kesempurnaan kita tersebut, kita hendaknya juga memperbanyak sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang kita lantunkan untuk keluarga beliau, segenap sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Harapannya dengan dua kalimah thayyibah yang sudah kita lantunkan atau yang akan kita secara istiqomah konsisten ucapkan untuk Allah maupun untuk Rasulullah, keduanya bisa menjadi wasilah perantara bagi kita semuanya untuk bisa tetap berada di atas jalan yang lurus ini. Karena ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita berada di luar jalur yang diridhoi Allah ini. Tidak, kita sudah berada di dalamnya. Tapi kita tetap membaca ihdinas siratal mustaqim karena kita tahu untuk meniti jalan ini dibutuhkan konsistensi, keteguhan di dalamnya. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu kalau bagi kita yang sudah beragama Islam, bukan hanya ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, tidak itu, tapi ya Allah teguhkanlah kami untuk meniti jalan yang lurus ini. Karena di tengah-tengah jalan yang lurus ini kita akan beberapa kali menemukan persimpangan-persimpangan. Yang persimpangan-persimpangan itu akan menjauhkan kita dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya ingin memberikan satu gambaran kepada panjenengan semuanya terkait dengan bagaimana seorang muslim itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Gini, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, lalu kita bertanya kepada mereka, siapa Nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang kita wajib untuk mengambil teladan dari beliau? Maka hampir jamak semua kaum muslimin akan mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kemudian kita menanyakan beberapa hal yang agak detail dari
Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapati saudara-saudara kita ini atau bahkan diri kita sendiri itu tidak memiliki cukup pengetahuan. Ya, oleh sebab itulah dibutuhkan satu keinginan untuk mempelajari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi seorang Muslim mempelajari Nabi Muhammad SAW itu bisa menggunakan beberapa metode. Oke. Kalau yang selama ini kita kenal, kalau ada Nabi ngaji itu pasti identik dengan sirahnya. Maka ada yang namanya kajian sirah nabawiyah. Dan ternyata kajian tentang Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak hanya terkait dengan sirahnya saja. Karena sirah itu adalah salah satu aspek dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sirah itu membahas tentang apa? Sirah itu membahas tentang perjalanan hidupnya beliau SAW. Mulai dari ketika beliau belum dilahirkan sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira peristiwa apa saja yang beliau alami itu bisa kita dapatkan di kajian-kajian sirah nabawiyah. Contoh peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu apa? Kemudian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan? Kemudian masa kecil beliau itu bagaimana? Ya. Kemudian masa remajanya seperti apa? Tumbuh dalam lingkungan yang bagaimana? Kemudian masa mudanya itu bagaimana? Bagaimana perjuangan beliau untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana manusia pada umumnya. Lalu bagaimana proses pernikahan beliau kok tiba-tiba mendapatkan seorang janda berusia 40 tahun. Kemudian setelah menikah apa saja yang terjadi di dalam kehidupan beliau sampai akhirnya nanti beliau diangkat menjadi nabi, ditahbiskan untuk menjadi pembawa risalah akhir zaman. Tidak berhenti di situ. Setelah beliau jadi nabi, proses untuk kemudian berdakwah itu seperti apa? 13 tahun masa beliau berdakwah di Mekah, itu apa saja yang dihadapi? Itu perjalanan Nabi SAW dan bagaimana beliau itu menawarkan risalah ini kepada orang-orang banyak. Menawarkan, bukan nunggu diundang. Nabi itu begitu ya. Menawarkan risalah itu, tidak terus kemudian ayo siapa yang mau undang saya nanti akan saya beri ceramah. Enggak. Beliau datang sebagaimana beliau menawarkan kepada pembesar-pembesar Quraisy, bahkan beliau juga menawarkan di beberapa kota yang ada di sekitar Mekah, seperti ketika beliau menawarkan untuk berdakwah di Thaif, walaupun hasil akhirnya tidak memuaskan. Kemudian setelah itu bagaimana ceritanya kok Nabi akhirnya bisa memutuskan untuk pindah ke Madinah, hijrah untuk selama-lamanya. Dan selama di Madinah itu apa saja yang terjadi? Termasuk peperangan-peperangan yang beliau ikuti. Dalam rentang waktu 10 tahun, sebagian ahli sejarah mengatakan Nabi itu kurang lebih terlibat dalam 50-an perang. Jenengan bisa bayangkan ya, Nabi hijrah ke Madinah itu saat umur beliau 53. Dari 53 sampai 63 tidak kurang dari 60 peperangan yang beliau terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun secara tidak.
Ya, 10 tahun, 50 peperangan, itu fisiknya seperti apa? Ya kan? Nah, kita manusia-manusia modern ini 50 tahun diajak main bola, wah 5 menit kayaknya nggak tahan. Tapi beliau 53 tahun baru mulai perang, serius berperang. Dan jenengan tahu kan perang itu beda dengan main bola, beda dengan main badminton, beda dengan main futsal. Tentu sangat berbeda. Karena di situ lengah sedikit bukan hanya nanti kena hukuman, tapi nyawa bisa melayang. Seperti itu. Nah, ini semuanya diceritakan, termasuk detik-detik ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita pelajari. Baik kita pelajari secara detail, rinci sekali bagian per bagian, babak demi babak kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun kalau kita mau mempelajarinya secara global, secara umum, kitab-kitabnya tinggal kita baca, kita mau ngambil perspektifnya siapa, itu semuanya bisa kita nikmati. Baik secara offline dengan membawa buku, maupun secara online dengan menggunakan HP. Bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi khusus yang membicarakan tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada aplikasi yang diterbitkan oleh almarhum Allahu yarham Dr. Lutfillah kalau tidak salah, orang Jakarta, yang juga menerbitkan aplikasi ensiklopedi hadis, terjemahan hadis Kutub Tis'ah. Itu bisa panjenengan baca di situ, mulai dari sirahnya dan beberapa aspek dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian, selain dari perjalanan hidupnya beliau, kita sebenarnya juga bisa membaca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari aspek syama'ilnya. Nah, syama'il itu apa? Syama'il itu adalah sifat-sifatnya, baik sifat-sifat yang fisik maupun sifat-sifat yang non fisik. Kalau sifat fisik itu ya berarti perawakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa sih? Kayak begitu. Mulai dari rambutnya, kepalanya, jenggotnya, kemudian proporsi tubuhnya, ya, itu ciri-ciri fisik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semuanya diceritakan secara mendetail oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, terutama sahabat-sahabat yang sering berinteraksi dengan beliau, semacam Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, termasuk Ali bin Abi Thalib, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang-orang yang seperti inilah yang mengabadikan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap terbayang bagi umat yang hidup setelahnya dan belum pernah menjumpai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sifat-sifat yang non fisik, seperti bagaimana sabarnya beliau, bagaimana cara beliau ngobrol dengan orang lain yang lebih kecil, yang lebih besar, yang lebih dewasa atau yang seumuran, laki-laki dan perempuan, itu cara berkomunikasi beliau berbeda. Itu semuanya digambarkan oleh para sahabat. Bahkan kitab-kitabnya juga lengkap. Kalau yang paling terkenal panjenengan mau membaca, ada yang namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, yang juga menulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Alhamdulillah sekarang banyak majelis-majelis yang membuat kita itu semakin rindu dengan sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kira-kira makanan favoritnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gimana? Apa sih makanan favoritnya? Minuman favorit beliau itu apa?
Kalau misalkan, ini misalkan ya, boleh kita berandai-andai, nek misale Nabi Muhammad SAW kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian diizinkan untuk mampir ke rumah jenengan, kira-kira mau disuguhi apa? Nek sudah sampai di rumah jenengan, pecel lele, sego boran, soto ayam, atau apa? Kalau kita tidak pernah membaca kitab semisal Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita bingung. Anggapannya semua orang, ya, saya tanya hampir 99% orang itu kalau ditanya makanan kesukaannya Kanjeng Nabi apa, pasti jawabnya kurma. 99% itu. Ya, padahal bukan, kurma itu kayak nasi. Ada di antara jenengan yang kalau ditanya makanan favoritnya apa? Nasi, tidak ada. Ya, karena makanan sehari-hari udah tidak jadi favorit. Itu bukan makanan favorit, itu makanan kebiasaan kita. Nek nggak makan nasi dianggap tidak atau belum makan. Seperti itu. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah SAW? Ada pula kitab yang semisal, kalau panjenengan lihat seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Itu juga menceritakan tentang bagaimana syama'il beliau, meskipun lebih condong untuk membahas yang non fisik. Cara berjalannya Nabi seperti apa, ya, cara sholatnya Nabi seperti apa, cara puasanya Nabi seperti apa, semuanya diceritakan dengan detail oleh para ulama kita berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Atau kalau panjenengan penyuka mistis, bisa ada sisi-sisi dari Nabi Muhammad yang dibahas secara mistik. Dan ini paling laris ini kalau di masyarakat. Ya, karena masyarakat kita itu pendekatan yang paling efektif dalam berdakwah itu adalah pendekatan mistik. Nah, jenengan wis nggak usah pinter-pinter ngomong, cukup pakai atribut tertentu, terus kemudian jenengan banyak menceritakan tentang sisi-sisi mistiknya Nabi Muhammad, maka insya Allah jenengan akan laris. Seperti itu, ya. Ceritakan. Kalau ada satu kitab judulnya Dalailun Nubuwah, itu yang membicarakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jenengan bacakan, sewenang itu orang-orang. Ya, karena kita itu masyarakat kita mayoritas nih, ini mayoritas. Ketika melihat seorang itu memiliki perkara yang khariqun lil adah, di luar jangkauan hukum alam, itu pasti akan lebih disenangi dan dianggap keramat oleh masyarakat kita. Ya, nah, makanya ya di sebagian tempat pengajian itu lebih sering membahas tentang dalailun nubuwahnya Kanjeng Nabi, mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang sering dibicarakan itu adalah mukjizat-mukjizat yang mundathirah, sudah hilang, tidak ada sisanya. Ya, sedangkan mukjizat yang tetap abadi, Al-Quran, justru jarang dibahas. Seperti itu. Ya, karena masyarakat kita memang begitu. Mau bagaimana lagi? Makanya di beberapa teman-teman yang suka dakwah ke luar negeri itu membuat satu anekdot begitu ya. Kalau Anda mau berdakwah di negara barat, maka kuasai filsafat dan teknologi serta pembahasan-pembahasan yang berbau logis. Ya, jenengan mungkin pernah melihat channel YouTube-nya Corner Speak. Itu kan semuanya logika, filsafat, terus kemudian bagaimana membuktikan bahwasanya Islam itu benar-benar original berdasarkan data-data yang empirik. Ya, itu kalau di barat. Kalau jenengan pergi ke timur,
Jepang, kemudian Korea, Taiwan, Hong Kong, Anda cukup berdakwah dengan al-hal, dengan kondisi yang real, sikap Anda, baik Anda kepada orang lain, itu jika dakwah di sana. Kalau dakwah di Indonesia beda lagi pendekatannya. Anda punya ilmu sakti, wis itu. Ya, tiap tempat itu berbeda dakwahnya. Makanya ilmu dakwah yang ada di Timur Tengah kalau dibawa ke Indonesia jarang sukses. Harus ada modifikasi sehingga bisa sukses. Kalau tetap kenceng seperti di Timur Tengah, wah enggak main. Ya, orang Timur Tengah itu pendekatannya A ya A, B ya B, jangan abu-abu. Oke, jenengan misalkan pergi umroh, haji, ditanyain sama orang Arab, Anda butuh apa? Anda butuh uang aslinya, tapi ngomong enggak apa-apa, ya sudah ditinggal pergi. Tapi ketika Anda ngomong, saya butuh uang, butuh berapa? 5.000 real, dikasih kalau orangnya punya uang. Ya, jadi kalau sama orang Arab itu enggak perlu basa-basi, yang keluar dari lisan mereka itu yang ada di dalam hati mereka. Kecuali nih Anda pengen menyesal. Ya, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dewasa ini mulai berkembang kajian-kajian sirah yang tidak hanya terkait dengan cerita-cerita ansih atau membicarakan tentang keseharian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membicarakan tentang mukjizat-mukjizat saja. Muncul di era baru ini, diprakarsai oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, kemudian diikuti, ditegaskan lagi oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti melalui bukunya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Muncul kajian-kajian sirah yang basisnya itu tidak hanya cerita, tapi kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, karena apa? Menurut keyakinan beliau-beliau ini, sejarah itu adalah skenario yang pasti terulang di tiap zaman dengan aktor-aktor dan tempat yang berbeda. Menurut keyakinan beliau-beliau, ya, sejarah itu pasti akan terulang begitu terus. Dari dulu yang namanya kebaikan itu pasti perang dengan kejahatan. Tinggal waktu, tempatnya, serta aktornya saja yang berbeda. Makanya kalau kita baca Al-Quran pun demikian. Al-Quran itu kalau panjenengan baca, ceritanya itu kan rata-rata global. Jarang sekali Al-Quran itu menyebutkan lokasi, menyebutkan aktor. Siapa yang berperan antagonis, siapa yang berperan protagonis, itu jarang sekali. Coba, jenengan tahu Ashabul Kahfi itu di mana? Nah, di Jawa sama kereta ya? Tidak ada yang tahu. Ya, termasuk siapakah nama dua anaknya Nabi Adam yang diceritakan, yang satu korban pembunuhan pertama, yang satu menjadi pelaku pembunuhan pertama. Kalau jenengan pasti jawabnya siapa? Qabil dan Habil. Itu dari mana nama itu bisa muncul? Karena di Al-Quran tidak diceritakan. Di Al-Quran itu hanya dikatakan watlu alaihim naba'a bnai Adam. Ceritakanlah kepada umatmu Muhammad tentang dua anak Adam. Namanya siapa? Tidak disebutkan. Jenengan tahu siapa perempuan yang menggoda Nabi Yusuf? Pasti jawabnya Zulaikha. Itu nama itu muncul dari mana? Karena di Al-Quran nggak disebutkan. Termasuk ada beberapa nama yang sebenarnya itu bukan nama, cuma jadi identik dengan nama. Contoh namanya pohon khuldi. Pohon khuldi itu nanti kalau jenengan masuk ke surga, carian koyoke nggak bakalan ketemu. Karena pohon khuldi itu adalah sekedar ucapannya iblis untuk menunjukkan bahwasanya kalau kamu mau makan dari pohon ini, kamu akan tetap abadi selamanya. Makanya disebut syajaratul khuldi. Termasuk yang paling sering salah kaprah itu adalah toiron ababil. Ya.
ababil iku manuk jenis sing koyok piye? Nah, karena kita nggak pernah tahu ababil itu yang seperti apa, ya. Karena ababil itu ternyata bukan jenis burung, tapi dia merupakan sifat untuk burung yang pada saat itu dikirimkan oleh Allah untuk menghancurkan pasukan gajah itu, ashabul fil itu. Nah, yang seperti ini ada di dalam kenapa kok Al-Quran jarang-jarang menyebutkan nama itu? Termasuk hakikatnya Dzulqarnain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya bapak-bapak, nama itu tidak penting, lokasi itu tidak penting, waktu itu tidak penting. Yang lebih penting dari peristiwa sejarah itu apanya? Ibrohnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi? Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pembunuhan dua anak Adam itu? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari banyak cerita yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Nah, model yang seperti ini coba diterapkan oleh para ulama di dalam kitab sirah. Maka pembahasan sirahnya itu bukan menjadi peristiwa yang penting. Ya, kapan itu terjadi, pasukannya ada berapa, siapa saja namanya, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana peristiwa-peristiwa zaman dahulu bisa coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa atau mungkin tidak ngerti tentang masalah ini, kemungkinan besar hidup kita itu jauh dari hadiun Nabi, petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan cenderung trial and error. Karena apa? Kita tidak punya teladan. Loh, padahal teladan itu sudah ada. Cuman kita lebih senang membaca sirah itu hanya sebagai sebuah cerita tanpa pernah ingin mengambil pelajaran apapun dari cerita-cerita peristiwa tersebut. Nah, pendekatan-pendekatan ini bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan coba kita sajikan kepada panjenengan semuanya. Mulai dari yang paling ringan dulu, mungkin sejarah hidup dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus kemudian nanti kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari situ. Harapannya sih nanti kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita pelajari dan kita semakin rindu dengan apa-apa yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sebagai mukaddimah bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa membuat kita tergugah rasa penasarannya sehingga kita bisa semakin ingin tahu apa sih yang terjadi di zaman Nabi, peristiwa apa saja dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya untuk sementara hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.